Ya, untuk menampung? prinsipnya kan kita ini sebuah sinergitas antara SKPD ya. Seperti tadi dia sampaikan Pak Kalak BNPB, BPBD, yang berkaitan dengan banjir ini bukan semata-mata tanggung jawab mereka, teman-teman di SDA ataupun di Bina Marga berkaitan dengan penyediaan sarana prasarana infrastruktur sungai. Tetapi kita sebagai SKPD yang bergerak di bidang lain, tetapi bagaimana bisa memberikan satu sokongan atau dukungan terhadap upaya untuk mengantisipasi ataupun bahkan kuratif pada manakala sudah terjadi bahaya banjir. Rusun-rusun kita tentu sudah kita minta untuk melakukan upaya preventif. Teman-teman pengelola rusun sudah saya minta untuk bisa melakukan pembersihan terhadap saluran-saluran mikro sampai juga saluran penghubung untuk bisa dikoordinasikan dengan lurah camat setempat. Jadi jangan sampai ada satu genangan-genangan yang di lingkungan rumah susun yang potensial menyumbang untuk terjadinya banjir di dalam suatu kawasan. Kalau untuk normalisasi sendiri Pak, itu dari Dinas Perumahan udah mendata berapa jumlah keluarga yang ada di bantaran kali yang mau dipindahkan ke rusun belum? Itu nanti PR kami dengan wali kota untuk bisa melakukan identifikasi seberapa banyak warga yang indikatif atau potensial terdampak. Kemudian nanti kita petakan rusun-rusun mana yang memang bisa kita manfaatkan untuk bisa menampungkan tersebut. Itu sudah dimulai Pak, sejak saat ini sudah dimulai pendataan itu? Pendataan dari secara parsial sudah, tentu, tapi lebih fiknya teman-teman wali kota mungkin yang bisa menyampaikan. Ada berapa unit rusun yang masih kosong Pak di Jakarta ini? Sebenarnya rusun yang sudah existing kosong dan selama ini teman-teman sudah tahu, ya masuk di Pergub 891 untuk antisipasi COVID itu ada di Danmokot Tower 6 dan 7, kemudian di Nagrak itu Tower 1 sampai 10, kemudian di Pulau Gebang Penggilingan ada 3 tower juga. Nah, kalau satu tower itu kurang lebih 225 unit. Ya, itu sekitar 225 unit per tower. Tinggal nanti apakah memungkinkan ini dipakai sebagai cadangan itu juga untuk antisipasi banjir, atau mungkin dengan rusun-rusun yang terdekat. Tentu kalau banjir pasti rusun-rusun terdekat. Mana yang terjadi kebencanaan, disitulah yang akan kita lakukan kesiapan kita untuk mengantisipasi sebagai hunian sementaranya. Kalau pada tahun depan ada rencana untuk membangun rusun baru lagi Pak untuk khusus relokasi warga yang kena normalisasi? Ya, salah satunya kita mencoba menyiapkan di Jakarta Selatan. Ini akan kita bangun di Jalan Marga Satwa di tahun 2023-2024. Di salah satu rukun yang kita dorong bisa kita bangun di Jakarta Selatan itu di Rusun Marga Satwa. Berapa Pak kapasitasnya? Rencananya kita bangun 3 tower dari 225 kali 3. Itu artinya anggarannya akan masuk ke APBD 2023 ya Pak? APBD 2023-2024 karena itu multi years. Multi years. Berapa Pak anggaran yang dibutuhkan untuk satu? Kemarin perencanaan secara keseluruhan kurang lebih sekitar 375-an miliar. Itu untuk 3 tower ya Pak? Ya, kita alokasikan untuk 2 tahun. Berarti ini untuk yang kena normalisasi tapi di wilayah Jakarta Selatan? Betul. Nah, ini kan memang kita masih ada kesulitan, kekurangan suplai untuk unit hunian di Jakarta Selatan. Dan kemarin kita juga mendapatkan dukungan dari DPRD untuk bisa mendapatkan menyediakan land banking baru di Jakarta Selatan untuk kebutuhan nanti untuk kita bangun lokasi rusun baru. Tapi ini masih berproses belum. Itu lahan kosong atau bakal dibebaskan di Marga Satwa? Iya, kita sudah kalau ini sudah. Marga Satwa ini kita sudah punya lahannya. 2023 kita bangun. Kalau Jakarta Selatan bukan ada rusun Pasar Rumput, bukannya bisa ya Pak? Rusun Pasar Rumput itu secara operasional di bawah pengelolaan Pasar Jaya. Oh, oke. Gitu. Jadi nggak bisa kalau untuk warga yang terimbas normalisasi itu belum. Ya, ini sebenarnya salah satu target pengundinya adalah warga terdampak normalisasi. Salah satunya kenapa itu rusun Pasar Rumput ini kan dibangun oleh Kementerian PUPR. Itu adalah latar belakangnya untuk mengakomodasi warga terdampak kaitannya dengan penataan Ciliwung. Tapi ini pengelolaan operasionalnya ada di Pasar Rumput dan sampai saat ini memang belum difungsikan karena ini termasuk yang digunakan untuk isolasi COVID. Jadi kedepannya bisa Pak untuk warga yang terimbas normalisasi? Dan memang salah satu targetnya adalah untuk mengakomodir warga terdampak Ciliwung tadi.
Pak, itu kan Jakarta Selatan mau dibangun rusun buat warga terdapat normalisasi. Kalau Jakarta Timur gimana tuh Pak? Jakarta Timur kita suplai sudah cukup banyak. Yang rusun-rusun baru juga ada. Ya prinsipnya kita mencoba memberikan alternatif kepada warga DKI Jakarta yang memang mereka secara sadar ingin tinggal di rusun di Jakarta Timur ada. Kalau motor nanti memang ada warga terdampak masih memungkinkan, ya kita akomodir di situ. Apa aja sih Pak kalau di Jakarta Timur Pak rusun yang masih tersedia? Di Jakarta Timur itu ada BKT, ini baru rusun di Ujung Menteng. Terus kemudian ada di Cakung, itu masih ada yang tersedia. Kemudian di Cakung juga ada yang baru. Kemudian yang di utara ada beberapa di yang di Kelapa Gading ada satu. Kemudian kemarin itu lebih banyak di utara sama timur dari 10 yang kita bangun itu. Anggaran APBD perubahan kan ini batal diperdakan ya yang tahun ini ya. Nah kemarin itu kan ada pengajuan dari Dinas Perumahan untuk revitalisasi dusun-dusun ya. Pengajuannya yang sampai Untuk APBD perubahan? ya untuk APBD perubahan. Di APBD perubahan kita tidak mengusulkan untuk revitalisasi. Pembangunan ulang, renovasi yang di penjaringan itu. Oh enggak ada. Enggak Berarti ada. untuk dari Dinas Perumahan itu sama sekali nggak mengajukan untuk APBD perubahan. APBD perubahan ada diusulkan, tapi untuk kegiatan-kegiatan baru memang tidak disetujui kan. Ya, karena tidak disetujui itu berarti itu akan mencari skema lain Pak untuk program-program. Kalau yang untuk kaitannya dengan rusun nggak ada. Kemarin itu kaitannya dengan perizinan untuk menyelesaikan proses-proses perizinan yang kita usulkan dengan APBD perubahan itu. Pertama untuk pemenuhan penyediaan jaringan infrastruktur air bersih. Yang ini kan kita sama-sama dengan PDAM, ada kebutuhan kurang lebih sekitar 22 miliar sekian untuk jaringan PAM di beberapa rusun. Itu sebagian dibiayai oleh PAM dan sebagian rencananya kan dari APBD gitu. Ini termasuk yang tidak disetujui di APBD perubahan supaya nanti mungkin bisa diusulkan di 2023. APBD murni berarti. Ya, tapi prinsipnya untuk penyediaan jaringannya akan diselesaikan oleh PDAM gitu. Tapi itu akan mengancam ketersediaan air untuk warga rusun. Oh enggak. Itu untuk rusun mana? Ya sementara ini yang rusun-rusun baru Atau itu yang kosong masih? ya ditargetkan di Desember ini kan bisa diselesaikan.